Ada satu hal yang perlu kamu dengar di atas segalanya, yang sudah kamu dengar. Yesus mati untukmu. Walau apapun yang kamu sudah perbuat di dalam hidupmu, Tuhan tetap mencintaimu. Tuhan begitu menyayangimu hingga Dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia dan mati untukmu. Cinta gila macam apa ini? Seorang bapa yang sempurna rela mengorbankan anaknya yang sempurna sehingga orang seperti kamu dan saya dapat ditebus. Dia rela menanggung segala dosa-dosa kita, menyediakan jalan keluar dari hukuman kekal. Ia menawarkan kita kesempatan untuk hidup yang berbeda. Dia menawarkan kemenangan, kebebasan, kelepasan, apa saja yang Yesus perbuat untukmu. Segalanya, segala luka, segala hina, segala caci, segala sakit, segala pilu, segala kutuk, segala belenggu, segala kekuranganmu dibayarnya lunas oleh darahnya. Sebab itu, sadarilah bahwa kamu berharga. Hidupmu berharga. Jangan hidup murahan. Sebab pengorbanannya mulia, agung, besar, dan kamu tidak akan pernah sanggup membayarnya. Mungkin bisa bilang kita tidak layak menerima cintanya yang benar. Tidak satu manusia pun layak. Itulah sebabnya kayu salib itu anugerah. Tidak peduli seberapa buruknya masa lalumu. Kamu, aku, kita dilayakkan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Yesus memang telah mati, tetapi Ia hidup kembali. Kamu mau cari keselamatan? Cari Yesus. Kamu mau tahu bagaimana rasanya hidup penuh damai? Kenal Yesus. Inilah momen penentuan. Inilah kesempatan kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau kamu pernah cari Yesus sebelumnya, tapi hidupmu gak berubah, mungkin kamu tidak begitu mengenalnya. Kamu bilang kamu kenal Yesus bahkan dari kecil, tapi hidupmu biasa saja. Mungkin kamu kurang mencarinya. Carilah Tuhan, sebab kita butuh belas kasih-Nya. Kita butuh kemurahannya, kita butuh anugerahnya, dan kita butuh pengampunannya. Dan kenalah Tuhan, sebab cintanya ada masa di hidupmu. Dunia akan mengalami kegoncangan yang dahsyat dan tidak ada jalan keluar. Tetapi siapa yang mengenal Allah akan tetap aman, sebab kuasanya tetap sama. Dia tidak akan pernah berubah, tetapi kamu harus berubah. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus sudah mati buat kita. Dia telah tebus setiap dosa-dosa kita. Maka itu, marilah kita tetap setia sama Tuhan sampai akhir hidup kita. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Katakan, kami
Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya Bapa, katakan Bapa Engkau mengenalku, Bapa, Amin. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu Kau tahu ceritaku, ceritaku Kau tahu isi hatiku. dan isi hatiku. Kau tak peduli masa laluku Tuhan. Tak peduli masa lalu, Oh, Engkau tetap memilihku. Kau ubahkan Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. katakan Bapa kami percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu Kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah Tuhan. kini aku berserah Haleluya Bapa. pada Rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Kita sembah Dia. Haleluya Bapa yang baik. Kami mau setia Tuhan sampai akhir hidup kami Bapa. Kami tetap setia kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mampukan kami Tuhan melalui setiap kehidupan kami. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah. kini aku berserah Pada rancangan-Mu bagiku. ku ikuti panggilan-Mu Tuhan. Haleluya. Panggilan-Mu, Ku kan setia sampai akhir hidup. Katakan, Bapa kami percaya. Oh Tuhan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu.
panggilanmu Tuhan. Ku ikuti Panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dimuliakan, kami tinggikan Engkau Tuhan. ditinggikan, Yesus Tuhan, Tuhan, Kaulah Raja kami Bapa. Kau Rajaku Yang bertahta. Haleluya Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. katakan sekali lagi. Dimuliakan. Yesus Tuhan, Kaulah Rajaku Bapa. Kau Rajaku yang Berkuasa. Yang berkuasa Tuhan. yang berkuasa. Kaulah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kaulah Raja kami Bapa. Raja yang kami tinggikan. Raja yang kami muliakan Tuhan. Kau yang begitu baik buat kami. Rela mati buat kami, menebus setiap dosa kami Bapa. Hari ini Tuhan Yesus, berikan hati kami, pikiran kami, untuk kami memuliakan Engkau. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini Tuhan Yesus, itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memuliakan Tuhan. Oleh darah Anak domba, oleh kesaksian kita, iblis
Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bergoyang buat Tuhan. Katakan syalalala. Amin. Syalalala. 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 Oh. Syalala. Mana goyangnya Bapak Ibu? Syalala. Amin. Syalalala. Syalalala. Oh. Syalala. Katakan hidupku telah ditebus. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Asik. Hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan ku mau lakukan, apa yang Tuhan ku mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namamu dimuliakan. Katakan suka-sukamu Tuhan. Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mari goyang lagi. Syalalala. Lalalala. Syalalala. 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 Oh, shalala. Ayo goyang dong Bapak Ibu Saudara. Syalalala. Shalala, Syalalala. Syalalala. oh, Syalalala. Sekarang hidupku ditebus Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa. kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan ku mau inginkan, apa yang Tuhan ku mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namamu dimuliakan. Ayo suka-sukamu Tuhan. Tuhan, suka-sukamu 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 Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Hey. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu Tuhan. suka-sukamu Sekali lagi. suka-sukamu Tuhan. Amin. Fernando Siregar, putra dari almarhum Bapak Freddy Siregar dan Ibu Andriani. Remaja laki-laki kelahiran 2 Mei 2005 ini mempunyai cerita di masa lalu yang dianggap tidak biasa oleh remaja seusianya. Menyaksikan transaksi narkoba, bebas dari kejaran polisi, hingga menyaksikan temannya meninggal. Pengalamannya menjadikannya mengenal siapa pribadi Tuhan, yang mencintai dia bukan dosa-dosanya. Telah hadir bersama saya, inilah cerita Nando. Halo Nando, apa kabar? Halo, puji Tuhan, baik. Oke. Nando, coba katakan 3 hal yang menggambarkan Nando di masa lalu. 3 hal. Nakal, bodoh amat, kecewa. Nakal, bodoh amat, dan kecewa. Iya. Oke. Faktor apa yang membuat Nando memilih 3 kata itu untuk menggambarkan Nando di masa yang lalu?
Mungkin faktornya nggak jauh-jauh dari pergaulan. Oke, pergaulan ya. Pergaulan. Nando kan masih 15 tahun berarti usianya sekarang ya. Iya. Pergaulan apa memangnya yang pernah Nando lakukan di masa lalu? Yang seperti apa boleh digambarkan mungkin? Mungkin dari siapa yang aku nongkrong sama siapa gitu Iya ya. boleh Ya, Nando dulu bergaul dengan siapa? iya, Mungkin kelompok usianya dan komunitasnya kegiatannya seperti apa? dulu aku nongkrong sama abang saudara jauh yang umurnya 30 sampai 35, teman-temannya dia juga. Cukup dewasa ya, Iya. jauh di atas Nando usianya ya. Jadi Oke. kan gak aku paling muda jadi dirangkul gitu. Jadi ya udah aku main sama dia. Biasa sih nongkrong sama dia ya lakuin misalnya yang aku belum tahu sebelumnya sih dulu. Jadi kayak mungkin minum-minum terus ngedrugs gitu kan. Ya udah aku kayak ya udah deh, cuman maksudnya kan aku nongkrong doang, nggak terlibat. Dulu sih pemikirannya gitu. Oke, jadi ya kegiatannya nongkrong, ya ngedrugs, minum minuman keras, begitu ya, Iya, ngerokok udah pasti ya di dalamnya ya. Iya pasti. Oke, itu intensitasnya seperti apa? Sepulang sekolah kah sampai larut malam atau gimana tuh? Iya dulu Waktu ketemunya tuh kapan? pulang sekolah sekitar jam 7 malam sampai 4 pagi itu. Jam 7 malam sampai Ya, jam 4 biasanya pagi. gitu, setiap hari kah atau Iya, setiap setiap hari? hari. Wow, Iya. setiap hari ya. Pantas kita agak jarang nih memang sebenarnya lihat Nando di gereja saat itu ya. Iya. Oke, karena nongkrongnya di sana. Oke Nando, pengalaman apa yang Nando punya di masa yang lalu yang ingin Nando bagikan untuk kita semua? Dulu aku pernah diajak sama abang aku ke apartemennya dia, dan saat itu dia lagi sama teman-temannya, sama ramel sekitar 20 orangan di apartemennya dia, lagi pesta-pesta gitu, party drugs gitu. Jadi ya udah lagi rame-rame, aku cuman di saat itu ya cuman ya ngeliat, maksudnya ya wah ini, pada saat itu aku bilang sih keren banget sih itu dulu kan, kayak ini hal baru yang aku lihat dulu sih. Terus kayak ya coba menikmati, coba maksudnya coba nyambung gitu nongkrong sama dia bergaul seperti biasanya gitu kan. Ya udah selepas itu ya udah aku udah agak jam mau maghriban lah, aku pulang ke rumah. Dan aku pulang ke rumah selang 5 menit dari aku pulang ke rumah, ternyata apartemen itu udah digerebek sama polisi sih. Oke, selang 5 menit Nando meninggalkan Iya. apartemen itu dari Sama mereka abang, party. Mereka party drugs gitu di dalam. Iya, Aku penasaran nih, kamu ngapain tuh saat mereka party drugs tuh, kamu iya di sana ngapain gitu? nggak, maksudnya kayak aku juga anak kecil kan, mungkinnya ya Iya. nggak mungkin sama dia kayak di maksudnya kayak Itu di berapa tahun yang lalu sih ini? sekitar 3 tahun yang lalu 3 sih. tahun yang Iya. lalu. Oke, mungkin Nando saya berarti 12 tahunan Iya, ya. 12, Oke. 13 Nando ya. di mana posisinya saat itu? Ya di dalam situ kan aku kan mungkin abang aku juga bisa dibilang terhormat di situ, jadinya aku kayak dirangkul gitu ya, maksudnya nggak bakal kayak diapa-apain, kayak dipaksa gini-gini, Oke. nggak mungkin gitu. Nando Soalnya ya, diajak ikut bergabung iya, aja gitu. bergabung aja gitu, temenin abang gitu. Temenin Aku juga abang. nemenin Jadi abang Nando juga. hanya melihat Iya. kejadian itu. Oke. Dulu sih itu kayak gitu. Selang 5 menit kemudian apartemen itu digerebek. Iya. Terus Nando gimana tahu berita itu? Biasa aja sih, soalnya Biasa aku aja. kira tuh ya Oke. mungkin lagi beruntung gitu juga. Aku juga dibawa wawasan abang, jadi mungkin belum abang, kapok iya, main sama mereka. abang aku juga mungkin setahu aku itu dia lebih berpengalaman, jadi aku biasa aja gitu ngikut dia. Oke, masih biasa aja ya. Iya. Oke, terus kalau masih biasa aja berarti masih bergaul lagi sama mereka. Iya, masih bergaul lagi. Dan Lalu ada itu- peristiwa lain mungkin setelah kejadian yang satu ini yang membuat Nando masih Iya. pengen main lagi gitu. itu ada waktu itu aku diajak ke sama abang sama teman-temannya ke suatu klub di Kemang, ada namanya Drong. Aku ke sono waktu itu ya biasa gitu di dalam klub, gimana minum-minum terus yang ngedak juga. Dan setahu aku kan itu peraturan nggak boleh ya, jadi Sembunyi-sembunyi. sekitar sembunyi-sembunyi juga itu. Berapa orang sih kira-kira kalau main bareng tuh kalau nongkrong? Teman abang itu ada temannya dia ada 5 orang, aku sama adanya dia juga, adanya dia sama Oke, aku jadi berlima nih lagi nongkrong di berlapan, klub mungkin di berlapan. Kemang. Oke, Iya. bisa dibayangkan lalu berlapan. Terus yang terjadi? ya udah, jadi ternyata tuh polisi udah kepung itu klub buat nangkap gerombolan abang aku sih itu. Oke. Udah masuk, terus teman-teman abang udah pada dibawa, sempat diperbal juga langsung di situ, udah ditiarapin, Verbal tuh kayak dipukulin gitu. dipukulin Kayak di gitu kan, tempat soalnya di dalam klub. soalnya kan
abang langsung kabur, maksudnya dia tahu nih udah ada, habis itu udah nggak beres, dia langsung kabur gitu berdua sama adenya, aku ditinggal kan. Nah jadi barang-barang semua itu sama dia semua kan, jadi pas udah ketangkap kagak ada apa-apaan tuh, apa BB-nya maksudnya nggak ada apa-apaan, jadi ya BB itu barang bukti. iya dipaksa gitu, dipaksa buat ngakuin, jadi kan nggak ada, jadi perbal gitu, terus diharap tuh ditodongin pistol, dan aku nggak tahu kenapa kayak kok polisi tuh kayak seolah-olah buta ngeliat aku duduk biasa aja, terus aku juga udah pasrah kan, udahlah ini mungkin kali ini ketangkap, orang udah nggak ada jalan keluar lagi kan, aku duduk udah pasrah aja, tapi satu pun polisi nggak ada nyamperin aku buat nangkep aku gitu, buat tiarap gitu kayak teman-teman aku gitu. Ya kan aku tadi lagi pasrah, terus tiba-tiba kayak muncul dalam hati kayak tiba-tiba jalan aja keluar gitu, aku jalan keluar dan yang biasa aja kayak nggak ada panik, nggak ada apa-apa, kayak Keluar pintu klub itu, iya, jalan. terus juga polisi nggak ngeliatin Pintu yang aku, sama, nggak pintu ditangkap, depan pintu atau sama. pintu yang sama? Soalnya Oke. keluar masuk pintu yang sama kan. Oke. Aku keluar, ya udah keluar, Nggak ada polisi yang cegat kamu atau nggak apa? ada, sama sekali nggak ada. Jadi Oke. aku keluar gitu, ya udah terus bingung aja gitu, gue nggak ada, terus aku juga wah keren banget nih, gue bilang gue bocah awam gitu kan, baru ya lah bocah terik gitu kan, baru main gitu kan, tapi kayak Udah hebat mengalami banget. peristiwa Iya, seperti nggak. itu gitu. Ya kalau peristiwa gitu mungkin itu nggak dibilang hebat, mungkinnya kayak Ya, hebat untuk banget bisa keluar anak dari umur 12 tahun itu peristiwa yang nggak wajar sih sebenarnya ya. Iya. Oke, tapi Nando alami itu. ya laman itu, terus keluar Nando kayak biasa lolos aja, dari lolos. itu. Iya. Setelah itu Nando pulang dari Kemang, pulang sendiri gitu ke rumah. Enggak, itu kan abang udah keluar duluan, nah ternyata aku Oh, ke abang pas- juga melarikan diri, Iya, berhasil. dia emang kalau biasa masa gitu dia selalu cepet sih kayak gitu ya. Oke. Aku ke parkiran itunya di pinggir jalan, terus udah nggak ada gitu mobilnya, ya udah aku pasrah aja gitu, duduk di trotoar, ada mobil nyamperin aku, klakson, ternyata itu abang, ya udah aku pulang biasa aja gitu. Oke. Jadi kalian sempat berpisah di dalam gitu ya, Udah, ya, mencoba teman-teman, cari iya. jalan selamat masing-masing begitu Iya, ya. iya. Nando keluar sendiri, abang Nando keluar sendiri sampai akhirnya bertemu lagi di parkiran. Iya, tapi Setelah itu- teman-teman abang di dalam sih udah ditahan. Teman-teman abang kamu Iya. ketahan Aku cuma semuanya. bertiga doang. Cuman bertiga yang selamat dari yang berlima. Iya. Oke, baiklah Nando. Kapok nggak setelah itu? Enggak Atau juga ada rasa sih. takut? Aduh, nggak mau main lagi deh kalau kayak begini atau gimana? Enggak juga. Enggak juga Masih sih. merasa Iya, beruntung aja? Iya, soalnya aku juga Luar pertama biasa kali ya. itu waktu itu kan kayak gitu, keren banget. Oke. soalnya, iya. Oke, kalau Nando masih merasa Nando nggak kapok, berarti Nando masih main lagi dong. Masih main lagi. Oke, masih lanjut main lagi. Iya. Kenapa sih nyaman banget main sama mereka tuh, merasa dirangkul banget gitu Iya, saat Kak. itu perasaannya? Iya, saat itu kayak pemikiran aku tuh kalau aku main sama dia kayak wawasan aku tuh nambah gitu, kayak Wawasan kamu nambah. iya. Tapi itu bisa dibilang tua sebelum waktunya sih. Tua Aku bilang, sebelum iya. waktunya. Oke, ada masa Nando jatuh lagi nggak setelah itu? Ada lagi sih. Ada lagi apa? Boleh diceritakan lagi? Aku berdua sama temennya abang buat nganterin barang Nganter barang ke? ke Cijantung Kalisari. Mhm. Setelah aku nganterin kan, udah itu biasa aja, bebas gitu, maksudnya bukan kayak yang nggak ada masalah apapun kan. Mau nganterin lagi satu barang ke satu tempat, tapi aku kayak nggak tahu gitu, kayak tiba-tiba mau pulang aja gitu kan. Aku mau pulang, ya udah aku pulang, dianterin pulang. Nah, tapi teman abang masih lanjut mau nganterin barangnya, masih lanjut. Itu kan teman abang itu kan maksudnya kayak dekat banget, yang aku anggap abang juga itu kan. Jadi kayak ya gimana sih, kayak besok pagi dengar kabar kalau dia udah ditahan gitu di Mabes. Oke. Kamu nganter barang bareng Iya, terus sama abang kamu, dia Iya. akhirnya lanjut lagi untuk angkar barang, kamu pulang. iya aku udah kayak nggak tahu. Besoknya sempat- kamu iya, dengar kabar saat dia melanjutkan perjalanan untuk Iya. mengantar barang yang kedua gitu, dia Iya. ketangkep gitu. dia di tempat itu dijebak, jadinya di pas dia Wow. ngedaratin barang. Kenapa saat itu kamu putuskan nggak ikut deh, gue sampai sini aja, pengen pulang aja, itu kenapa? Nggak tahu sih, aku juga mikirnya Kayak itu ada suara. udah jam Udah iya udah jam 1-an dan Oh, aku jam 1 pagi. Biasanya Iya. antar barang memang pagi ya. iya nggak, biasanya jam 12-an, tapi nggak tahu kenapa pas aku nganter Kalisari itu dia nongkrong dulu di sana, jadi kemalaman kan. Aku bilang kalau udah malam gini aku nggak berani deh. Kamu Maksudnya, naik apa memang sama dia? naik motor biasanya. Kamu iya. pulang naik apa saat itu? Dianterin sama dia terus dia Oh. lanjutin lagi. Dia lanjutin lagi. Iya. Saat dia melanjutkan lagi, di situ dia ketangkep. Mm-mm. Wow. Dan besoknya kamu dengar kabarnya dia masuk Masuk kantor polisi Mabes. kantor Iya. polisi. Sampai sekarang orangnya Masih ada di iya, dalam. udah belayar sih di Cipinang ya. udah di Cipinang. Berapa lama kira-kira masa hukumannya? Nggak tahu sih Nggak kayaknya tahu ya, cukup. sekitar
Ya nggak tahu deh, Mungkin kamu ya tahu udah kalau putus kontak juga sih, nggak berani juga, udah Oke. maksudnya udah nggak mau lagi gitu-gitu ya. setelah Nando dengar kabar itu gimana? Kapok, takut, apa perasaan Nando tahu kabar itu? Kapok sih. Kapok, itu Iya. udah di titik Nando kapok akhirnya ya. Iya. Kita dengar Nando kapok gitu kira-kira. Oke, Kayak gimana? sih? Nando kapok tuh Nando taunya gimana? Gak mau lagi main bareng sama Kayak ngelihat ke dulu komunitas sih ya. itu atau gimana? Atau Soalnya gimana? kemarin-kemarin kan ada kejadian apes nih, aku lolos mulu nih. Dan dari situ aku bilangnya beruntung tuh, hoki kayak hoki gitu, tapi saya hoki 1 kali 2 kali. Ini aku bilang kayak yang ketiga ini bukan maksudnya nggak logis nih kalau aku misalnya bisa lolos lagi kan. Dan juga yang ketangkap itu udah aku anggap abang sendiri gitu, jadi kayak kacau banget nih, gue bilang udah gimana sih, kayak udah parah banget, maksudnya yaudah deh aku nggak mau lagi deh, daripada sebelum aku yang maksudnya nyusul dia, daripada aku dengan minggir duluan sih. Oke. Yaudah sih aku kayak udah kapok gitu aja, udah nggak Itu maksudnya. titik Nando kapok ya. Iya. Oke. Lalu Nando maksudnya kan teman seusia Nando meninggal. Iya, Itu gimana? Teman nongkrong kah? Teman main? temen nongkrong Seusia Nando, di atas Anda sekitar 20-an tahun. sekitar 20 tahun Iya. umurnya. Mereka meninggal karena apa Nando? Ya lagi nongkrong juga, itu kan aku pas kemarin kapok itu maksudnya bukan kapok ya lo nggak mau nongkrong lagi, maksudnya aku masih nongkrong tapi kayak batasan aku ngelakuin yang dia lakuin tuh aku batasin gitu, nggak mau ikut-ikutan lagi, maksudnya nongkrong yang hargain aja, temen ngajak nongkrong aku ikut aja tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Oke. Yaudah, Mereka meninggal karena dia lagi minum-minum, terus di jengki kan di terampil sini lagi minum, tapi minumnya tuh dia juga lagi ada event tahun baru kan, jadi dosing gitu, dia kayak dosis tinggi. Iya, dosis. Minumannya dicampur-campur Iya, sesuatu iya dan akhirnya meninggal. meninggal sih pas udah selesai dari malam itu, besokannya ada dirawat 3 orang koma, dan 2 minggu kemudian 2 orang meninggal, satunya masih Saat koma. ada party itu tuh bareng sama kamu juga? Iya, Bareng sama kamu Iya. juga Nando, wow. Tapi di situ kamu juga tahu kalau penjagaan dan pembelaan Tuhan ada untuk kamu gitu ya. iya. Oke. Jadi Nando, pesan apa yang pengen Nando sampaikan untuk teman-teman remaja, pemuda juga yang mungkin punya tantangan yang sama di luar sana seperti Nando? Ya mungkin teman-teman yang ngalamin juga yang apa Nando ngalamin tuh, aku nggak bisa bilangin juga sih soalnya aku masih muda, ya kayak cuman pengen bilang kalau sebejat-bejat apapun kamu yang kamu lakuin gitu, terus kayak sejahat-jahatnya apapun kamu, ninggalin Tuhan juga, di situ Tuhan masih nunggu kamu buat balik lagi sih sama dia. Masih yang aku alamin sih, aku udah lupain Tuhan tapi Tuhan kayak masih nunggu aku bisa kembali gitu, dan aku juga percaya tuh aku juga udah kembali sih. Oke. Iya. Berarti Nando sekarang sudah kembali ya? Nando sudah kembali, oke. Sebagai penutup, Nando, 3 kata yang menggambarkan Nando di masa yang sekarang. 3 kata, lahir baru, terus ke keluarga. Aku juga dulu tuh kayak cuek gitu sama keluarga, sekarang mau ngulangin waktu aja buat keluarga kan. Terus juga mau lebih taat lagi sama Tuhan sih. Jadi lahir baru, keluarga dan taat. Iya. Oke, jadi inilah Nando yang baru. Nando yang lama sudah berlalu dan Nando yang baru Iya. duduk di samping saya. Kami mengakhiri talk show kami hari ini dan Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pada saat hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terambil di dalam surat Roma 5 ayat yang ke-8. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kematian adalah peristiwa yang dapat dialami oleh semua umat manusia. Besar, kecil, tua, muda, dan kematian adalah garis batas antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya
kita tidak percaya atau tidak meyakini bahwa orang yang sudah mati bisa berbicara atau berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2, bahwa manusia hidup di dunia ini ada atau melalui proses atau segala sesuatu ada waktunya. Proses yang pertama dikatakan adalah lahir. Dan yang kedua adalah pertumbuhan. Dan yang ketiga adalah kematian. Dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27, manusia mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Kita orang Kristen selalu mengenang dan merayakan, yaitu kematian Yesus Kristus. Mengapa kita selalu merayakan kematian Yesus Kristus? Bukankah kematian Yesus sama dengan kematian tokoh-tokoh dunia, korban bencana, korban perang, dan sebagainya? Dan yang saat ini yang sedang gempar terjadi, bagaimana wabah corona itu boleh menjangkiti orang-orang yang sudah ditentukan untuk mengalami sebuah kematian melalui penyakit corona ini. Lalu mengapa yang kita kenang hanyalah kematian Yesus? Karena apa? Kematian Yesus berbeda dengan orang-orang yang mati pada umumnya, seperti tokoh-tokoh dan orang-orang yang mati sebagaimana yang kena musibah, peperangan dan lain sebagainya. Bahkan terjadi yang saat ini tadi sudah saya sebutkan, yaitu wabah corona. Kematian tokoh dunia hanya dipandang dari sisi sejarah, tidak lebih dari itu. Lalu bagaimana dengan kematian Yesus? Kematian Yesus dipandang atau dinilai dari sisi mana? Yaitu karya keselamatan. Yesus telah menjadi bagian dari sejarah dunia, dan bukan hanya satu saja. Yesus juga telah membuat sejarah. Tokoh-tokoh dunia tidak pernah menjadi bagian dari karya keselamatan. Sehingga hal ini membuat kita percaya dan begitu menghargai kematian Yesus. Kematian Yesus bukanlah peristiwa umum di antara peristiwa-peristiwa kematian lainnya. Bagi kita orang percaya, justru kematian Yesus menjadi inti kepercayaan kita. Artinya, karena tanpa kematian Kristus, hidup kita di dunia ini tidak ada artinya apa-apa atau sia-sia. Menjadi satu pertanyaan di dalam kehidupan kita. Apa makna kematian Yesus di dalam kehidupan kita? Makna kematian Yesus Kristus yang pertama adalah sebagai korban. Korban Yesus adalah penggenapan dari seluruh bentuk korban yang ada dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama ada korban perdamaian, dan ini dilakukan oleh seorang imam besar setahun sekali. Imam besar ini masuk ke dalam ruang maha suci, mewakili seluruh umat Israel, dan dia membawa korban pendamaian. Kematian Yesus adalah korban yang sempurna, yang dipersembahkan, dan itu adalah dirinya sendiri. Dalam Ibrani 9 ayat 11 dan 12, Yesus adalah imam besar agung yang datang kepada Allah dengan membawa korban yang sempurna. Dalam konteks inilah Rasul Paulus menyatakan bahwa kematian Kristus
sebagai jalan pendamaian. Roma 3 ayat yang ke-25 berkata, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kita patut bersyukur kalau kita diperdamaikan, kita dibenarkan karena kita percaya hanya kepada Tuhan Allah kita. Dan kita selalu merayakan yang namanya kematian Yesus Kristus yang disebut Hari Paskah. Dan kita harus menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kita diperdamaikan. Dan yang kedua, makna dari kematian Yesus di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Makna kematian Yesus Kristus dimaknai sebagai deklarasi kasih Allah yang tertinggi. Apa alasannya? Karena kasih Allah ditunjukkan bukan kepada pihak yang berhak atau patut menerima kasih itu, melainkan kasih itu ditunjukkan kepada pihak yang tidak layak menerimanya. Yaitu siapa? Manusia, saudara dan saya. Sesungguhnya kita tidak layak menerima itu. Tetapi Allah kita begitu luar biasa karena kasih-Nya yang begitu besar. Kita boleh layak menerima itu. Tidak ada yang paling tepat dalam kita mendefinisikan kasih Allah selain mati di kayu salib. Kematiannya membawa transformasi atau membawa perubahan yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia di sepanjang abad. Dampak kematian Yesus membuka jalan keselamatan karena dosa adalah penyebab utama manusia alami kematian itu. Itu sebabnya Yesus harus mati untuk menebus setiap kita dari dosa. Dan kematian Yesus adalah bukti termulia, teragung, bahkan sangat luar biasa kasih Allah untuk kita, umat manusia yang berdosa. Kita patut bersyukur dan kita patut bangga. Ada dua hal yang kita terima pada saat ini. Firman Tuhan menghargai, supaya kita menghargai betul-betul tentang kebenaran firman Allah. Kita harus menghargai bahwa kematian Kristus yang pertama adalah bentuk kurban. Supaya apa saudara? Ada pendamaian. Dan yang kedua adalah bentuk kasih karunia Allah yang begitu besar yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Dalam peristiwa penyaliban, Yesus berada di antara dua penjahat, dan menurut tradisi mereka waktu itu orang yang pada waktu itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Di dalam surat ini, dalam Injil Lukas 23 ayat yang ke-39 sampai 43. Firman Tuhan berkata, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut jika tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah.
Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Satu-satunya kematian yang mendatangkan hidup yang kekal adalah kematian Yesus. Itu sebabnya hargailah setiap pengorbanannya bagi kita. Sebab kasihnya sudah dibuktikan melalui kematiannya di atas kayu salib di Golgota. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi terang, firman Tuhan menjadi pelita, dan firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita akan mengakhiri dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kalau pada saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, firman-Mu boleh menjadi pelita, firman-Mu boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu mengajarkan hidup kami untuk menghargai kematian-Mu di atas kayu salib di Golgota. Sehingga kami semakin tekun dan kami semakin setia. Untuk kami semakin sungguh-sungguh lagi di dalam kami iring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami akan mengakhiri, haleluya, kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga Robin Sinukaban mengucapkan selamat happy wedding anniversary. Tetap setia, tetap semangat, tetap diurapi dalam pelayanan Bapak dan Ibu Gembala. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Selamat ulang tahun pernikahan Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Sekali Yesus, tetap Yesus. Opa selalu Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-44 buat Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Sayang, sayang, sayang. Selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Ibu Siregar mengucapkan selamat hari ulang tahun perkawinan buat Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun pernikahan untuk Bapak dan Ibu Gembala yang kami kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak dan Ibu Gembala. Kami mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Opa dan Oma. Doa kami buat Bapak dan Ibu Gembala sehat selalu dan diberi kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami, mewakili Jemaat GPD Kampung Makassar, ingin mengucapkan happy anniversary buat Bapak dan Ibu Gembala yang ke-44 tahun. Tuhan Yesus memberkati.